Baik, terima kasih. Hari ini saya Niko Benjamin akan membawakan mata kuliah Ekonomi Internasional dengan topik kerjasama ekonomi internasional. Oke, langsung saja. Pengertiannya di mana hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan saling menguntungkan. Tentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, lalu memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, lalu mendorong peningkatan produktivitas dan memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber daya, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara, meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang tersebut. Faktornya apa saja sih? Yaitu karena perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi. Lalu kerjasama antar negara diakibatkan adanya kesamaan juga, di mana kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah, kesamaan ideologi, kesamaan agama. Lalu kerjasama juga dibentuk oleh beberapa negara, di mana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama bilateral dan multilateral. Di mana kerjasama bilateral yaitu kerjasama antara satu negara dengan negara tertentu. Ya, contohnya pinjam-minjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu kerjasama di bidang multilateral, yaitu di mana kerjasama dilakukan oleh banyak negara. Dibedakan menjadi dua, yaitu regional dan kerjasama internasional. Regional itu sendiri yaitu kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan, contoh ASEAN, MEE, dan lain-lain. Lalu kerjasama internasional itu kerjasama antar negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya IMF, ILO, OPEC, dan lain-lain. Badan-badan kerjasama antar negara di bidang ekonomi yaitu seperti Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Berikutnya Badan Kerjasama Regional, biasa kita dengar itu ASEAN gitu ya. ASEAN di sini organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, yaitu pendirinya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, sampai saat ini masih berjalan dengan baik kerjasama kita. Lalu yang berikutnya ada namanya Komite on Transportation and Communication, yaitu Komite Transportasi dan Komunikasi. Lalu berikutnya lagi Komite on Cultural and Information, Komite Kebudayaan dan Informasi. Lalu Komite on Welfare, Society and Development, Komite Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan. Selain membentuk komite-komite, ASEAN juga membangun proyek-proyek yang ada di beberapa negara anggota. Bentuknya yang pertama ASEAN Fashion Project, yaitu proyek vaksin itu di Singapura. Lalu ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu proyek industri tembaga di Filipina. Lalu Rock Salt Soda Ash Project, yaitu proyek pabrik abu soda di Thailand. Ada juga ASEAN Urea Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea di Malaysia. Lalu ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea amonia di NAK, Nangru Aceh, Darussalam, Indonesia. Lalu yang berikutnya AFTA. AFTA di sini kawasan perdagangan bebas ASEAN, yaitu forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuannya meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN, lalu meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN, lalu meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Berikutnya APEC, Asia Pacific Economic Cooperation Corporation. Ya. Asia Pacific Economic Corporation. APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota.
Lalu EU, European Union, yaitu Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU ini juga berawal dari penandatanganan terkait Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa. Lalu yang kelima AFTA. Ya, AFTA ini European Free Trade Area, didirikan tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara anggota EFTA terdiri dari Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. Lalu ADB, Asian Development Bank, yaitu Bank Pembangunan Asia, didirikan 19 Desember tahun 66. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuannya yaitu membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Oke, demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan komen di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.